Nah, kita negara demokrasi, boleh beroposisi. Tetapi jangan lupa, demokrasi kita demokrasi Pancasila. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy Suryo kembali membuat sensasi di akun Twitternya. Mantan Menpora itu mengunggah foto editan Stupa Borobudur yang telah diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Sontak unggahan kontroversial Roy Suryo dikritik banyak orang karena dianggap menghina baik itu Presiden Jokowi maupun umat Buddha. Banyak yang menganggap meme itu tidak lucu, bahkan cenderung menghina. Sementara itu Roy Suryo memberikan penjelasan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk menghina simbol negara lewat postingan tersebut. Karena dihujat netizen dan memicu banyak kontroversi, akhirnya Roy Suryo pun menghapus postingan tersebut. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajadina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, pada kesempatan ini kita membahas kembali tentang perilaku para public figure, wabil khusus para pejabat ataupun mantan pejabat yang ada di Republik Indonesia ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami ingin mempertegas pentingnya filosofi kehidupan berbangsa dan negara didasari dengan falsafah Pancasila. Sebagaimana biasa, kita akan bacakan satu kalimat atau dua kalimat, satu kata atau dua kata maksud kami, ataupun satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasinya apa yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Fi zulumatil la yubsirun. Kami ulangin. Fi zulumatil la yubsirun. Fi zulumatil la yubsirun. Fi zulumatil la yubsirun lil makna mereka baik secara individu maupun kelompok dibiarkan dalam kesesatan dalam berpikir, dalam berbuat, dalam berucap. Dan mereka tidak merasakan kalau mereka di dalam kesesatan itu. Banyak pejabat-pejabat kita yang sesat dalam berpikir sehingga menjalankan roda pemerintahan sangat pincang dan sangat kaku kita lihat. Padahal beliau-beliau ini adalah sebagai panutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, fi zulumatil la yubsirun, inilah kegelapan berpikir para pejabat ataupun mantan pejabat kita yang kita sayangkan. Cobalah kita sebagai manusia yang sehat, cara berpikir dan hatinya, jiwanya yang sehat lahir batin, coba berpikir sederhana saja. Inilah yang kami katakan dari awal, bila pejabat atau mantan pejabat yang tidak berideologikan Pancasila, ya seperti ini, mereka tidak bisa membedakan mana simbol negara, mana secara individu, sehingga memukul sama rata. Beliau-beliau ini berasumsi jika mengkritik individu seorang presiden maka tidak masalah secara hukum. Tapi beliau lupa kita hidup di negara Pancasila, punya etika, punya attitude, punya moralitas. Boleh beroposisi,
Karena kita negara demokrasi. Boleh beroposisi. Tetapi jangan lupa, demokrasi kita demokrasi Pancasila. Artinya boleh beroposisi, boleh berlainan pikiran dengan pemerintah, boleh berseberangan dengan pemerintah, boleh mengkritik pemerintah. Tetapi jika bicara tentang simbol negara, jika bicara tentang sosok presiden, ada namanya hukum tertulis dan tidak tertulis. Apa itu? Kita harus menghormati presiden kita. Walaupun kita tidak memilih beliau menjadi presiden waktu pemilihan. Tetapi ketika beliau sudah duduk di kursi kepresidenan, maka kewajiban kita sebagai rakyat, apalagi pejabat ataupun mantan pejabat, menghormati lembaga kepresidenan itu. Dan mungkin ini mantan menteri ini berpikir, jika mengkritik secara individu, saya kan tidak mengkritik presidennya, lembaga presiden, tapi saya mengkritik individu. Mungkin cara berpikir sang mantan menteri ini liberalisme. Seakan-akan kalau mengkritik individu presiden ataupun orang yang duduk di kursi presidenan tidak berpengaruh. Ini salah besar. Ini tontonan yang tidak layak untuk menjadi tuntunan. Belum lagi ditambah wajah sang presiden disetarakan dengan ajaran Buddha ataupun simbol Buddha, simbol dari agama Buddha. Saudara-saudara kita yang beragama Buddha otomatis tersakiti, terzolimi dalam hal ini. Harusnya sang menteri itu, mantan sang menteri ini berpikir logis lah. Beliau sudah menghina suatu agama yang ada di Indonesia yang pengikutnya lumayan besar, yaitu agama Buddha. Ditambah lagi beliau menghina sosok presiden, baik secara lembaga maupun secara individunya. Ini penghinaan yang luar biasa. Dan ini harus diproses secara hukum agar tidak menularkan perilaku yang buruk kepada rakyat-rakyat kita semuanya. Harusnya kita bisa membedakan mana zona negara, dalam arti ini simbol negara itu, kursi kepresidenan itu simbol negara, tidak boleh kita hina. Oh, saya kan mengkritik ataupun menghina presidennya, bukan lembaga. Iya, kami paham. Mungkin dari segi hukum Anda bisa mengotak-atik sehingga Anda tidak terjerat dengan pasal penghinaan. Tetapi jangan lupa, yang duduk di kursi kepresidenan tersebut adalah manusia yang mempunyai nama, mempunyai wajah, mempunyai sosok yang nyata dan real. Dan beliau adalah simbol dari orang yang paling kita hormati ataupun orang nomor satu dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita tidak menghormati beliau, lantas siapa lagi yang bisa menghormati? Apakah negara lain? Tidak mungkin. Sebagai rakyat saja kita tidak mampu menghormati seorang presiden ataupun lembaga kepresidenan, bagaimana negara lain menghormati negara kita? Cerdaslah, wahai para pejabat. Boleh sakit hati karena tidak duduk di kursi menteri lagi, ataupun tidak duduk di kabinet Bapak Joko Widodo misalnya, Bapak Haji Joko Widodo. Boleh sakit hati, boleh marah, boleh emosi. Tetapi kendalikan emosi dan marahmu, jangan sampai melahirkan suatu perilaku buruk menjadi tontonan untuk seluruh Indonesia yang mana bisa ditiru. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita cerdaskan diri kita. Jangan dalam kegelapan yang sengaja kita ciptakan sendiri. Marilah para oposan berdewasalah dalam berpolitik. Carilah materi-materi yang sifatnya mengkritisi boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah sifatnya black campaign, seperti mengolok-olok, menghina sosok presiden, apalagi membawa agama tertentu, itu sangat amat tidak dewasa dan kerdil dalam segi dunia ataupun ilmu politik. Sangat amat kerdil permainan politik seperti itu. Tidak manusiawi tentunya. Karena apa? Karena kita manusia yang beradab. Ditakdirkan hidup di Indonesia yang punya moralitas tinggi, menjunjung etika dan moral. Itulah berkahnya demokrasi Pancasila. Barakallah walhamdulillahirabbil alamin.